Selamat pagi Bapak Ibu, Eyangku, Eyang Putri, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Allah. Pagi yang baru kita masuki. Semoga tidur dan istirahat malam menyegarkan kita. Firman Tuhan untuk direnungkan. 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Saudaraku, sudah bekerja optimal, tulus dan tekun, ternyata masih ada orang yang meragukan keberadaannya. Tentu ini mengesalkan. Seolah-olah semua yang telah dilakukan dengan amat baik belum cukup meyakinkan. Pengalaman seperti ini pasti kurang menyenangkan. Demikianlah pengalaman Rasul Paulus. Sudah setia masih dicerca. Padahal seluruh hidupnya dipersembahkan buat Tuhan Yesus. Niat baik dan sudah disertai tindakan baik tidak bisa membungkam orang yang nyinyir. Kenyinyiran ini mau tidak mau mesti dihadapi Rasul Paulus. Saudaraku, apa yang kurang dari Rasul Paulus? Demi Kristus dan pemberitaannya, dia sudah berbuat total seluruh hidupnya untuk Kristus. Meminjam istilah bahasa Arab, hidup Rasul Paulus sudah diwakafkan buat Yesus Kristus. Untuk itu, ia menanggung dan siap menerima apapun akibatnya, terutama pengalaman pahit, difitnah, dipukuli, jadi narapidana, padahal tidak ditemukan kesalahan sama sekali. Tapi semua yang sudah dilakukan bukan rasa kagum dan sanjungan yang diterimanya. Malah ada bagian dari jemaat di Korintus meragukan bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Kristus. Sungguh buta dan tuli orang yang mengecamnya. Tidak cukupkah pengalaman pahit getir yang telah dialami Rasul Paulus? Tidak cukupkah berbagai hasil jerih lelah berupa jemaat-jemaat yang dibangun dan dirawati? Bukti apa lagi yang kurang? Sepatutnya mereka harus berterima kasih dan bersyukur bahwa ada figur, ada seorang sosok yang punya etos pelayanan begitu luar biasa. Justru mereka malah mengkritik dengan sangat pedas. Para pengkritik ini menggugat status kerasulan dan praktek pelayanan Rasul Paulus. Saudaraku, dari petikan firman Tuhan di atas, mengajar kita berbuat baik dan benar, tidak semua orang mau menghargai. Walaupun kita sudah berbuat dengan seluruh kemampuan kita,
tidak semua orang merasa harus mengucap terima kasih. Ada orang yang punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tetapi tidak mendengar. Padahal kurang apa lagi dengan apa yang telah Rasul Paulus lakukan. Kita sendiri pasti jengkel bila punya pengalaman yang sama. Sudah bekerja maksimal, tapi pengakuan minimal. Banyak orang yang bilang, presiden kita baik dan hebat, merakyat, jujur, sederhana. Semua orang dengan latar belakang agama apapun mendapat kesempatan berkembang saat ini. Tapi, lihat, tidak sedikit orang yang terus-menerus mengkritiknya. Seolah-olah seperti firman Tuhan tadi kiaskan. Punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, atas realitas yang ada. Buat orang demikian, berbuat baik apa saja selalu dinilai salah. Saudaraku, saya yakin Anda pun pernah disalahkan, dikecilkan, padahal Anda sudah melakukan sesuatu dengan niat dan tindakan sebaik mungkin. Sudah berbuat total, malah masih disalahkan juga. Tidak sedikit dari kita yang menghadapi pengalaman demikian, akhirnya kehilangan kesabaran, jengkel. Bercermin pada Rasul Paulus. Walaupun ia tidak mendapat sanjungan, ungkapan kekaguman, atau rasa terima kasih, ia tidak berhenti melayani. Ia tidak menyetop pengabdiannya. Ia tidak menghentikan perbuatan baiknya. Karena menurut Rasul Paulus, semua yang dilakukan buat Tuhan, bukan buat manusia. Betul. Rasul Paulus menjawab pengkritiknya dengan tegas. Firman Tuhan tadi memperlihatkan jawaban Rasul Paulus atas pengecamnya terasa keras. Kita bisa mengerti gejolak emosi di dalam dirinya, saudara-saudara. Meskipun demikian, Rasul Paulus tetap setia melayani. Hal itu baginya tidak boleh menghentikan pengabdian hidupnya bagi Injil Kristus. Saudaraku, orang berjiwa besar bukan tipe orang yang cepat merajuk, bukan cepat berhenti ketika mendapat kecaman. Orang besar adalah orang yang konsisten di jalan apa yang dianggapnya benar dan baik. Seperti Rasul Paulus, dia konsisten di jalan pelayanan. Itulah kita melihat keteladanan pada sosok Rasul Paulus. Pengalaman yang dialami Rasul Paulus tentu kurang menyamankan hati. Banyak orang yang berhenti dari pelayanan, berhenti dari perbuatan baik, bahkan keluar dari gereja maupun persekutuan.
Kenapa? Gara-gara dikecam. Gara-gara tidak tahan kritik, saudara-saudara. Kita mesti mengakui kecaman dan kritikan yang kebablasan membuat luka di hati, sekaligus menimbulkan gejolak emosi. Kita tahu bahwa pengabdian untuk kebenaran pasti luar biasa. Tuhan menyediakan apresiasi yang indah buat yang melakukannya. Sedangkan upah dari manusia untuk perbuatan baik tidak selalu baik. Kita bisa diragukan kesungguhan apa yang kita lakukan. Kita bisa dikritik pedas, difitnah. Bahkan Rasul Paulus nyaris mati untuk pelayanan, tapi masih saja diragukan status dan ketulusannya. Meskipun itu semua tidak menyenangkan, tidak boleh menghentikan langkah kita, saudara-saudara, untuk berbuat baik. Jalan terus. Tidak boleh hal benar dikalahkan komentar atau kritik yang pedas, yang menyakitkan. Apalagi kita ingat, setiap kebaikan yang kita lakukan adalah persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami hidup tetap di jalan kebenaran dan kebaikan-Mu. Meski tidak semua orang mengapresiasinya. Kiranya kami teguh pendirian dan kokoh atas apa yang benar di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.